Halo Sobat Riset, kenalin, ini adalah konten baru dari Sekolah Riset. Yap, betul banget, ini adalah podcast. Dan untuk episode pertama kali ini kita akan banyak ngobrol-ngobrol tentang relasi kuasa. Eits, tenang aja, bintang tamunya gak kalah seru dong pastinya. Yuk kita kenalan. Oke, untuk bintang tamu yang pertama adalah Mas Raditya Yoke, atau yang sering kita sebut Mas Yoke. Next, kita juga kedatangan bintang tamu yang super keren banget. Siapa lagi kalau bukan Kepala Sekolah Riset? Ada Bapak Dr. Derajat Trikartono MS ini. Nah, gimana? Seru-seru kan bintang tamu kita di episode pertama ini? Makanya kalau penasaran, tonton video ini sampai habis. Oke, balik lagi di video kupas konsep di channel YouTube Sekolah Riset. Nah, di sini kita udah kedatangan dua bintang tamu nih. Yang pertama ada Mas Yoke. Halo Mas Yoke. Kemudian ada juga Bapak Derajat Trikartono nih. Halo Bapak Derajat. Nah, untuk melanjutkan pembahasan kemarin, saya lihat kemarin cuplikan di IG tentang risetnya Mas Yoke. Nah, kira-kira bisa nggak sih Mas Yoke ceritakan lagi nih tentang riset Mas Yoke itu? Soalnya biar sobat riset yang ketinggalan materinya nanti bisa lebih paham lagi. Oke, nah secara singkat saja karena kemarin udah bahas banyak banget full ya di video sebelah. Nah, riset yang sudah saya lakukan sih kemarin sudah saya presentasikan juga, itu berkaitan dengan relasi kuasa dalam komunitas virtual, studi pada komunitas peserta magang iLead.Mempin.id. Jadi sederhananya ini riset itu meneliti tentang relasi kuasa yang ada dalam sebuah komunitas pekerja atau komunitas magang secara online gitu. Jadi melihat percakapan demi percakapan, tanda demi tanda, apa pengaruhnya gitu ya. Kemudian kita analisis menggunakan analisis wacana kritis milik Fairclough. Nah, itu kemudian akhirnya menghasilkan sebuah hasil dari riset yang nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, Mbak. Gitu. Oke. Nah, jadi untuk relasi kuasa nih yang terjadi di komunitas yang diteliti oleh Mas Yoke, kebanyakan berisi anak muda tuh. Nah, apakah masih terdapat senioritas atau sebenarnya lebih santai sih di startup itu? Jadi kalau relasi kuasa dalam riset yang saya lakukan itu berbicara senioritas ya, tadi sempat menyebutkan senioritas. Nah, senioritas yang dimaksud kalau kita melihat term senioritas itu kan tentang sebuah umur, perbedaan umur, usia, pengalaman gitu ya. Nah, kalau relasi kuasa yang saya temukan di dalam riset saya, Pak. Jadi itu melihat bahwa ternyata umur, pengalaman itu tidak menjadi faktor utama. Kenapa akhirnya tercipta kekuasaan di dalamnya gitu. Jadi beda gitu ya dengan senioritas yang kita sering temukan mungkin di ospek, di sekolahan gitu ya, beda gitu. Nah, yang saya temukan akhirnya adalah kekuasaan itu hadir tidak bergantung pada pengalaman, tidak bergantung pada usia yang lebih tua gitu ya atau lebih muda, tapi akhirnya yang mempengaruhi faktor-faktornya ada macam-macam sebenarnya, tapi diantaranya adalah karena faktor mereka lebih memiliki informasi lebih banyak daripada yang lain. Faktor yang lain karena mereka ternyata lebih dipercayai oleh pihak manajer gitu, pihak ketiganya. Nah, akhirnya di situ perbedaannya gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, di startup atau di lingkup Pemimpin.id sendiri, kira-kira tipe kekuasaannya itu seperti apa sih, Mas Yoke? Oke. Nah, ini masih nyambung ya berarti ya Mbak dengan yang jenis relasi kuasa yang saya temukan gitu. Kalau tipe kekuasaannya sebenarnya saya agak sulit untuk menjawabnya karena saya tidak meriset tentang tipe-tipe kekuasaan gitu. Tapi saya menemukan bagaimana bentuk kekuasaan yang terjadi gitu ya. Nah, pada akhirnya saya menemukan nih ternyata bentuk kekuasaan yang saya temukan di dalam riset saya itu kekuasaan-kekuasaan yang
itu saling mempengaruhi yang lain, dan yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi itu saling sepakat untuk kemudian dikuasai dan menguasai. Nah, jadi saya belum menemukan term yang satu term untuk mendefinisikan ini, tapi itu kemudian yang saya temukan. Jadi ada yang menguasai, dikuasai, dan keduanya saling sepakat untuk menguasai, dikuasai, dan kekuasaan itu hadir secara temporer. Jadi tidak selamanya seperti birokrasi itu kan ada jangka waktu 5 tahun segala macam. Nah ini tergantung konteks, tergantung historinya seperti apa. Jadi sangat bergantung pada kondisi pada saat itu, kondisi sosial, kondisi pengetahuannya. Jadi tidak terbatas pada ini 1 tahun mereka akan menguasai, enggak gitu. Pada satu hari ada orang yang lebih menguasai, pada hari yang lain dia dikuasai gitu. Ini yang menariknya gitu kira-kira. Oke. Di riset yang kemarin saya juga menemukan hal yang menarik tentang tangkapan layar. Nah, di risetnya Mas Yoko itu kan ditemukan 5 peserta yang cenderung menguasai. Nah, kira-kira ini tuh ditentukannya dari jumlah pesan yang dikirim per hari atau jumlah hurufnya tuh berpengaruh atau enggak sih? Kan ada nih tipe-tipe orang yang sering ngirim pesan tuh bubble chatnya banyak, tapi ada juga yang ngetiknya panjang tapi cuma 1 bubble chat. Nah, kira-kira lebih berpengaruh yang mana sih? Betul. Nah, ini menarik sekali karena ini memberikan konteks ke teman-teman ya. Jadi riset yang saya lakukan itu melihat atau meneliti gitu ya, percakapan yang terjadi dalam sebuah grup WhatsApp yang itu ribuan message, ribuan pesan, ribuan kata yang mereka telah sampaikan. Nah, saya meriset satu persatu tanda-tanda relasi kuasa yang ada di dalam percakapan tersebut. Nah, kan kalau kita melihat di grup WhatsApp gitu ya, kan ada orang yang kadang lebih sering ngechat daripada yang lain, tapi ada yang sekali ngechat itu powernya lebih daripada yang sering ngechat yang lainnya gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tadi melihat bubble chat atau chat yang lebih banyak, chat yang lebih sedikit, itu ternyata nggak terlalu memberikan faktor, memberikan pengaruh terhadap kekuasaan yang dimiliki gitu. Karena ternyata yang saya temukan bahwa bukan itu yang membuat orang itu lebih berkuasa daripada yang lain. Itu salah satunya, cuman itu bukan faktor utamanya. Faktor utamanya karena tadi ya mereka lebih menguasai, kemudian kalimat yang diucapkan itu lebih powerful. Kan ada ya orang yang lebih ketika ngechat itu lebih ke bercanda saja atau cuman memberikan semangat, hahaha saja gitu ya. Nah, jadi ketika mereka memberikan pesan ke dalam grup, ada pesan yang ada nilainya, tapi ada pesan yang tidak terdapat nilainya gitu, hanya kalimat sumbang gitu ya, kalimat-kalimat receh gitu. Nah, yang membuat kekuasaan itu hadir itu adalah pesan yang terdapat nilai tadi, ada powernya gitu, ada value-nya, bukan sekedar pesan-pesan receh. Nah, kelima orang yang menguasai daripada yang lain tadi itu menguasai karena mereka ketika menyampaikan pesan-pesannya itu memiliki nilai, memiliki perintah, memiliki value yang harus diturutin oleh peserta yang lain, memiliki arahan yang jelas gitu, sehingga yang lain harus mengikuti mau tidak mau. Nah, walaupun mereka itu tidak lebih banyak mengirimkan pesan daripada yang lain gitu, walaupun pada akhirnya kelima orang tadi adalah 5 orang yang ternyata memang kalau dilihat dari grup WhatsApp tersebut yang saya teliti memang lebih mendominasi chatnya daripada peserta yang lain gitu. Oke, baik. Mungkin setelah mendengar penjelasan mengenai riset dari Mas Yoke, mungkin dari Bapak Derajat Ripatono ada tanggapan tentang riset yang menarik ini yang dijelaskan oleh Mas Yoke. Ya, betul. Menurut saya ini menarik ya. Saya melongo mendengarnya ya. Yang membuat melongo itu adalah ternyata penjelasan-penjelasan tentang kekuasaan yang selama ini ya kita lihat di permukaan ya. Seorang presiden berkuasa, rektor berkuasa, atau gengs berkuasa untuk minta uang gitu di dunia nyata itu, ternyata di dunia maya pun juga ada gitu. Dan ada satu metode untuk bisa menemukan kekuasaan di dunia maya. Tadi dijelaskan itu ya. Saya dulu juga punya mahasiswa yang
punya metode di dalam risetnya itu untuk menentukan jenis kelamin di dunia maya. Karena jenis kelamin di dunia maya itu kan kabur ya. Saya bisa saja gambar perempuan, nama perempuan, tapi sebenarnya laki-laki yang muter. Nah itu dia bisa dalam risetnya menemukan. Nah ini sekarang Mas Yoga cukup menakjubkan karena kemudian bisa mengidentifikasi kekuasaan maya. Seperti tadi yang menarik menurut saya adalah bagaimana mengidentifikasi apa sih yang berpengaruh untuk punya kekuasaan ya, atau dengan kata lain apa sih sumber kekuasaan itu kan gitu. Ternyata sumber kekuasaan itu bukan bubble chat, sumber kekuasaan itu bukan usia, sumber kekuasaan itu bukan jenis kelamin, bukan pendidikan, tetapi istilahnya kalau di teori ya, the value of word, the value of voice, nilai dari kata-kata yang disusun. Tadi disebutkan di situ ada nilainya itu sangat bisa mempengaruhi, sangat bisa dipercaya orang gitu ya. Nah ternyata itu cara mengidentifikasinya ya. Nah tentu ini bukan riset terakhir ya, perlu riset panjang sehingga betul-betul bisa terukur ini ya. Karena riset kualitatif itu kan cenderung memang deskriptif ya. Nanti kalau bisa terukur, itu bisa dikomputasi, maka semua orang bisa mendeteksi nih. Oh kalau saya begini, efek saya begini. Kalau sekarang yang ada kan sentimen negatif itu yang bisa terukur sekarang. Sentimen negatifnya sekian persen. Tetapi power di dalam chatting, di dalam dunia maya itu kalau bisa terukur sangat membantu orang. Jadi kalau saya begini itu merugikan saya sendiri, tidaklah. Saya lebih bagus memilih kata ini. Katanya dipilih. Nah itu menurut saya mengidentifikasi itu bagus menurut saya. Gitu Mbak menurut saya. Jadi setelah mendengar relasi kuasa dari risetnya Mas Yoga tadi, mungkin saya merasa relasi kuasa ini ada di kehidupan sehari-hari kita nih tanpa kita sadari. Bisa juga ada di lingkungan kerja atau mungkin bisa di lingkungan terdekat kita sendiri. Untuk orang awam kayak kita yang belum tahu tentang relasi kuasa, mungkin kita akan searching nih di Google arti kata relasi kuasa itu apa. Nah, kebanyakan saat saya searching di Google itu, yang keluar itu tentang kekerasan seksual. Nah, apakah memang banyak contoh kasus relasi kuasa yang berhubungan dengan hal tersebut? Kira-kira bagaimana? Sebenarnya tidak juga. Relasi kuasa tidak hanya terjadi pada kekerasan seksual ya. Cuma masalahnya adalah isu-isu atau kecemasan masyarakat terhadap kekerasan seksual itu yang lagi menonjol gitu ya. Sehingga dan itu juga terkait sama berkembangnya peraturan dari pemerintah yang berusaha untuk kemudian mengendalikan kekerasan seksual di kampus, di mana-mana itu sehingga itu menjadi mencuat. Kalau relasi kuasa hampir terjadi di semua. Ini sudut pandang yang berbeda. Dikemukakan oleh seorang pakar postmodern namanya Foucault. Ya, ini sudut pandang berbeda. Bedanya itu begini. Jadi kalau menurut teori Foucault itu pikirannya adalah bahwa kekuasaan itu tidak, tadi Mas Yoga sudah menyebutkan ya, kekuasaan itu bukan permanen, kekuasaan itu. Tapi kekuasaan itu bergantung kepada, artinya permanen itu misalnya saya seorang dosen, kemudian dengan mahasiswa saya berkuasa, ngatur apa-apa. Saya seorang presiden dengan mengatur apa-apa. Saya seorang gangster gitu ya. Saya bisa mengatur apa-apa gitu ya. Nah, kalau menurut Foucault itu tidak. Kekuasaan itu tidak nempel pada diri orang dan permanen di situ. Ya, tapi kekuasaan itu bergantung kepada pengetahuan. Jadi ada pengetahuan, di belakang pengetahuan itu kekuasaan. Demikian juga sebaliknya. Pengetahuan itu menjadi pengetahuan ketika dia didukung oleh kekuasaan. Jadi antara pengetahuan dan kekuasaan itu gandeng. Nah sekarang masalahnya adalah kalau saya misalnya Mas Yoga berrelasi dengan saya dosen, Mas Yoga mahasiswa. Ketika omongan ini berbicara tentang apa yang saya kuasai ilmunya, Mas Yoga nurut, dengarkan, nyatet, ya. Tapi ketika ini ngomong tentang bubble chat, saya nggak ngerti bubble chat itu apa. Itu Mas Yoga ketika menjelaskan pada saya nyatet. Ya mungkin ada gengsi lah, saya tutup-tutupi, saya tidak tahu ya gengsi, padahal saya tidak ngerti. Tapi kalau betul-betul kita berbicara tentang itu dan saya tidak tahu, saya nurut. Gitu. Itu artinya apa? Kekuasaan itu berpindah-pindah gitu. Dalam 15 menit atau 10 menit bicara, ketika saya menguasai ilmunya, ke saya dia nurut. Tapi ketika ilmunya ke sana, dia yang nurut gitu. Tentara misalnya ya, tentara itu yang memegang senjata, yang real punya kekuasaan, kan yang memegang senjata. Nembak bisa dia. Tetapi siapa sebenarnya yang menembakkan senjata itu? Bukan yang pegang senjata, tapi komandannya. Komandannya yang tidak pernah pegang senjata, cuma pegang tongkat aja. Kalau nyuruh tembak,
tembak dia. Tapi kalau dia menembak ketika komandannya tidak menyuruh, masuk penjara dia. Bukannya dia berkuasa atas senjata ini, dia itu hanya pengelola senjata aja, administrator aja yang berkuasa. Nah, kekuasaan-kekuasaan seperti inilah yang oleh Foucault itu ditekankan bahwa bergantung pada relasinya, hubungannya ini. Dalam konteks tertentu, dosen berkuasa, konteks yang lain, mahasiswa, dalam konteks yang lain, suami, laki-laki berkuasa, di konteks yang lain, perempuan berkuasa. Itu. Nah, orang-orang yang bisa menciptakan konteks kekuasaan itu melalui pengetahuannya, melalui itu, nah itulah yang mengikat. Nah, kekerasan seksual umumnya awalnya itu sifatnya simbolik. Ya, misalnya saja, misal cinta itu adalah yang tadi disebut oleh Mas Yoga, kekuasaan itu tidak lebih disebabkan karena umurnya, karena kekuatannya, tapi karena pilihan katanya, gitu. Nah, sekarang kalau saya sudah ngomong cinta, saya laki-laki cinta pada perempuan, dan pilihan kata itu tepat di hatinya, dia langsung tunduk pada saya. Bukan karena kehebatan saya, tapi karena dia sudah terbius dengan pengetahuan yang dia bangun di kepalanya tentang konstruksi konsep cinta dan kesetiaan itu. Padahal di belakangnya saya sudah menggunakan macam-macam kan. Nah itu yang kemudian terjadi dalam banyak hal ya. Ambil contoh misalnya yang kemarin kemudian menjadi heboh di Indonesia karena di pondok pesantren ada seorang kiai yang melakukan kekerasan seksual pada santrinya kan. Gitu. Nah kenapa bisa begitu? Itu bukan karena dia seorang kiai yang hebat, tapi dia bisa menggunakan kalimat kata-kata yang Pak Karno siapa saja yang bisa menggunakan pengetahuan dengan baik, dia akan berkuasa. Gitu. Tapi orang yang punya kekuasaan ya kayak tadi yang pegang senjata tadi. Tapi kalau dia tidak bisa menggunakan pengetahuannya, ya dia hanya jadi administrator, menjadi pekerja. Nah, disitulah peranan penting dari teori Foucault itu yang menghubungkan antara pengetahuan dan kekuasaan. Itu. Salah satu mungkin yang diketahui oleh orang awam, relasi kuasa itu ada di rumah tangga karena itu mungkin yang sering diliput oleh media gitu ya Pak. Itu yang sering diambil oleh media dan banyak terjadi di sana gitu. Jadi akhirnya sepaham saya ketika kita benar tadi ketika Mbaknya bilang di media sosial atau di media ketika kita nge-search gitu ya relasi kuasa yang muncul KDRT, kekerasan seksual karena relasi kuasa itu banyak digunakan untuk hal-hal kesana gitu Pak. Ya, dan masih banyak yang dianalisis untuk kesana. Dan kebanyakan di dalam kekerasan seksual itu bentuknya adalah kekerasan simbolik sebenarnya. Kekerasan simbolik itu kata-kata ya atau tindakan-tindakan yang sepihak gitu. Yang orang tidak bisa berargumentasi. Sesungguhnya kalau relasi kuasanya itu sejajar, orang akan berargumentasi karena pengetahuannya kan diakui sejajar ya. Jadi dia boleh berpendapat, dia berpendapat itu. Ngomonglah itu terjadi saling argumentasi ya, bernegosiasi. Kalau Foucault juga berbicara tentang diskurs. Maka ini bicara tentang konsensus ya. Tetapi di dalam kekerasan seksual itu tidak terjadi konsensus. Ya, yang salah satu itu mendominasi. Ini yang benar ini tidak bisa ini menurut dasarnya ini. Nah, sudah akhirnya yang mau mendebat juga tidak bisa, dia tunduk di situ. Nah, disitulah mulai kekerasan sifatnya simbolik itu muncul. Karena kemudian ilmu itu tidak sejajar lagi, tapi ilmu itu padahal kalau menurut orang-orang posmo kayak Foucault seperti ini kan kebenaran itu tidak tunggal. Kebenaran itu bergantung konsensus gitu. Jadi kalau saya ngomong dengan Mas Yoga itu tidak perlu otot-ototan sebenarnya. Yang penting itu cari ruang di mana kita bisa bersepakat tentang kebenaran itu gitu. Karena kebenaran itu sebenarnya semuanya klaim. Ya, klaim ya. Bisa diklaim dasar agama, bisa klaim berdasarkan ilmu pengetahuan, bisa diklaim berdasarnya macam-macam gitu. Nah, ketika bisa menemukan konsensus, itu yang kemudian kekuasaan terbagi rata. Tapi kalau tidak bisa menemukan itu, maka klaim kebenaran yang satu ini akan menguasai yang lain gitu. Nah itu disitulah kekuasaan itu berjalan gitu. Udah dulu ya, soalnya udah 20 menit nih kita ngobrol banyak tentang relasi kuasa.
Tapi tenang aja, soalnya masih bakalan banyak banget bahasan tentang relasi kuasa, tentunya di part selanjutnya ya. Jadi buat kamu yang masih penasaran, pantengin aja channel YouTube-nya Sekolah Riset, soalnya bakalan ada part selanjutnya. Stay tune!